Adik-adik, kira-kira nih kalau kakak mau datang ke pesta atau ke perayaan, bahkan kalau ada orang yang habis lahiran, kira-kira kita harus bawa apa ya? Ya, betul, hadiah. Nah, kakak ini bingung harus bawa apa. Kira-kira ada yang bisa bantu kakak? Apa ya? Mobil-mobilan gitu? Atau boneka aja? Enaknya bawaan apa ya? Oh iya, kakak jadi teringat. Wah, kakak hari ini pakai baju apa nih? Iya, kakak teringat sama 3 orang Majus. Hari itu saat Tuhan Yesus lahir, orang Majus ini datang dari jauh. Mereka dari jauh-jauh negeri yang sangat jauh dari tempat Tuhan Yesus lahir. Mereka sudah mempersiapkan hadiah. Apa aja adik-adik kira-kira? Ya, betul. Ada emas, ada kemenyan, dan ada mur. Apa sih Kak barang ini? Dengar adik-adik, ketiga barang ini bahkan sampai sekarang ya, ketiga barang ini adalah barang yang sangat berharga, sangat mahal, sangat benar-benar dicari orang. Kenapa? Karena nilainya sangat mahal. Ya, kita coba yuk kita pilah satu-satu ya. Kita ambil nih, emas. Wow. Apa? Siapa yang tidak kenal emas? Siapa yang belum pernah pegang emas? Nah, terutama adik-adik Joel Kid yang perempuan. Biasanya di telinga kalian, itu biasanya ada apa? Iya, itu kalian biasanya nih, papa mama kalian selalu berikan emas di telinga kalian. Betul? Sebagai anting-anting. Bahkan mungkin ada yang sebagai gelang. Wow, kalian tahu enggak? Anting-anting yang kalian pakai itu harganya sudah ratusan ribu, bahkan mungkin jutaan. Bayangkan, padahal kecil ya. Nah, sedangkan orang Majus waktu itu, dia mempersembahkan bukan cuma anting-anting, bukan cuma gelang, tapi dikatakan sangat banyak emas. Bahkan mungkin kakak kalau berandai-andai, wah bisa jadi diberikan yang bongkahan-bongkahan yang masih besar-besar itu ya. Wih, kira-kira kalau sekarang dijual harganya berapa ya? Wow, yuk kita mau belajar. Kenapa sih Kak kok orang Majus ini waktu datang mau ketemu sama bayi Tuhan Yesus, dia membawa sebuah emas, bahkan banyak emas. Kenapa? Karena hari-hari itu dikatakan kalau orang biasanya mau ketemu sama raja, mau bertemu apalagi seorang anak raja baru lahir, mereka harus mempersembahkan yang namanya persembahan yang terbaik. Dan hari itu persembahan terbaik itu adalah emas. Sama ya mungkin sama sekarang. Oke. Nah, emas ini khusus hanya waktu itu dipersembahkan kepada raja. Nah, secara tidak langsung kita mau belajar. Orang Majus ini meskipun dia tidak kenal Tuhan Yesus sebelumnya, bahkan dia tidak tahu Tuhan Yesus ini siapa, tetapi dengan iman mereka, dengan kepercayaan mereka, mereka mau berkata apa? Bayi yang lahir ini adalah bayi seorang raja. Makanya mereka membawa sebuah bahkan banyak emas untuk dipersembahkan. Wow, orang Majus aja yang tidak kenal nih Tuhan Yesus itu siapa, mereka bisa memberikan persembahan sebagai seorang raja, mempersembahkan kepada raja yang waktu itu masih lahir sebagai bayi. Nah, bagaimana dengan kita? Saat kita sudah kenal Tuhan Yesus itu adalah raja kita, apa yang kita sudah persembahkan? Yuk, kita sebelum itu kita belajar yang kedua. Yuk, yang kedua apa ini? Wah, ya ini adalah kemenyan. Kemenyan itu apa Kak? Kemenyan ini adalah sebuah batu atau kayu yang kalau dibakar ini bisa menghasilkan bau yang harum sekali. Ini biasa dipakai oleh para imam-imam untuk membakar ukupan. Ukupan itu apa Kak? Jadi untuk memenuhi bait suci ini dengan wangi yang harum. Kenapa? Karena Tuhan sangat suka dengan wangi-wangian. Karena Tuhan suka dengan segala sesuatu yang harum. Nah, kalau orang Majus yang belum kenal Tuhan nih sebelumnya, yang belum kenal Yesus bahkan,
Tapi saat dia mau datang, dia mau menyembah, saat dia mau ketemu dengan Tuhan Yesus, mereka tahu, oh aku harus memberikan sesuatu yang harum, bahkan yang sangat harum, sangat wangi. Sekarang pertanyaannya, kita semua anak-anak Joel Kid, kita sudah terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan. Kita sudah terima Yesus sebagai Juru Selamat. Pertanyaannya sekarang, apakah kita sudah senantiasa saat kita ketemu Tuhan, bukan hanya di gereja loh ya, karena Tuhan hadir di setiap hidup kita. Setiap saat dalam hidup kita, apakah kita sudah mempersembahkan harum-haruman atau wangi-wangian yang bau yang wangi kepada Tuhan? Kak, berarti aku harus membawa kemenyan ya Kak ya tiap hari? Enggak, bukan. Tetapi melalui hidup kita, kita pakai hidup kita ini untuk menjadi bau yang harum di hadapan Tuhan. Caranya bagaimana Kak? Satu, melalui mulut kita. Caranya bagaimana Pak? Mulut kita pakai untuk menyembah Tuhan. Mulut kita kita pakai memuji Tuhan. Bukan hanya memuji dan menyembah Tuhan. Mulut kita juga kita pakai untuk memberkati sekeliling kita. Melalui apa? Puji-pujian. Kita ngomong nih sama teman kita yang sedang susah hati. Kamu kenapa? Kamu hari ini ganteng loh. Ayo senyum. Nah, itu kita sudah memberikan harum-haruman yang kepada Tuhan. Mungkin juga ada teman kita yang lagi sedih, kita datengin. Kenapa kamu? Oh, kita bantu dia. Oh, kita kasih kata-kata yang membangun, kata-kata yang menyehatkan, kata-kata yang positif, kata-kata yang selalu membawa semangat ke orang-orang sekitar kita. Itu juga sebagai bau-bauan atau harum wangi-wangian kepada Tuhan. Kita juga bisa pakai tubuh kita melalui apa? Tangan kita. Dengan kita memuji Tuhan dengan sukacita, memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita pakai seluruh tubuh kita waktu di gereja, waktu di ibadah, kita pakai dengan sungguh-sungguh. Juga menjadi harum-haruman, wangi-wangian yang kepada Tuhan yang sejati, yang indah, yang Tuhan sampai menciumnya dengan, aku suka. Ya, kita juga bisa pakai tangan kita untuk apa? Memberkati teman-teman kita, saudara-saudara kita. Mereka yang mungkin nih tidak punya bekal, atau mereka yang lagi sedih, kita cukup peluk aja mereka. Kita ngomong, kamu disayang Tuhan loh, kamu dikasihi Tuhan loh. Itu juga sudah menjadi bau yang harum di hadapan Tuhan. Jadi kita pakai tubuh kita saat ini sampai selama-lamanya. Kita mau biarkan saat kita menghadap Tuhan. Ingat ya, menghadap Tuhan bukan cuma di gereja, tetapi kita menghadap Tuhan setiap waktu. Oleh sebab itu kita setiap waktu kita harus membawa bau yang harum kepada Tuhan. Nah nih, apa ini yang ketiga? Iya, orang Majus selain membawa emas, kemenyan, yang ketiga yang mereka bawa itu apa? Mur. Mur ini apa toh Kak? Mur ini semacam minyak. Minyak untuk apa Kak? Di zaman itu minyak mur ini dipakai untuk biasanya nih ya, untuk mengolesi orang yang sudah mati. Loh Kak, kenapa Kak kok seperti itu? Karena tanpa mereka sadarin, sebelum mereka ketemu dengan Tuhan Yesus, bahkan mereka tidak kenal dengan siapa itu Tuhan Yesus, tetapi mereka sudah mempersiapkan terlebih dahulu. Kenapa? Karena Tuhan Yesus lahir bukan untuk main-main di muka bumi ini, bukan untuk hanya jalan-jalan di muka bumi ini, tetapi Tuhan Yesus lahir ke dunia 2000 tahun lalu. Dia membawa satu misi dari Bapa di surga, yaitu apa? Untuk boleh mati di atas kayu salib, untuk menebus dosa kakak, dosa kalian, bahkan dosa seluruh umat manusia yang mau menerimanya. Nah, orang Majus ini mungkin dia tidak paham, tetapi Tuhan taruh di dalam hatinya untuk mereka boleh membawa sebuah persiapan. Persiapan apa? Untuk menyambut Tuhan Yesus di dalam kematiannya. Orang Majus ini membawa sebuah minyak yang dipersiapkan untuk mengolesi tubuh Tuhan waktu Tuhan Yesus mati di atas kayu salib dan dikuburkan. Oleh sebab itu, melalui persembahan orang Majus ini, kita mau diingatkan senantiasa, Tuhan
selalu mau ingatkan kita bahwa Tuhan Yesus telah mati bagi kita, Tuhan Yesus mati bagi kalian, Joel Kid, Tuhan Yesus mati bagi seluruh umat manusia di muka bumi ini. Oleh sebab itu, kita harus senantiasa percaya bahwa Tuhan Yesus itu sudah mati bagi kita, dan kita harus senantiasa beritakan kematian Tuhan Yesus ini. Bukan hanya cuman kematian, tetapi kebangkitannya. Kenapa? Karena melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus, kita semua terima sebuah kemenangan. Kita dimerdekakan. Merdeka dari apa? Merdeka dari belenggu dosa. Merdeka dari apa? Merdeka dari kejatuhan. Merdeka dari apa? Kesakitan. Oleh sebab itu kita selalu gemakan, kita selalu ucapkan, kita selalu ingatkan ke diri kita, ke teman-teman kita. Kita punya Tuhan yang sudah mati bagiku. Kita punya Tuhan yang sudah bangkit bagiku juga. Kita punya Tuhan yang hidup. Kenapa? Karena melalui kematian dan kebangkitannya kita dimerdekakan dan kita menerima kehidupan. Bahkan Tuhan janjikan kehidupan yang kekal. Yuk adik-adik semuanya lipat tangan, tutup matanya. Kita mau sekali lagi pastikan diri kita di momen Natal ini, apa yang kita mau persembahkan kepada Tuhan. Kalau orang Majus 2000 tahun yang lalu, mereka membawa emas, mereka membawa kemenyan, mereka membawa mur. Mereka berkata, aku mau menyembah kepada raja, oleh sebab itu aku membawa emas. Mereka membawa kemenyan karena mereka berkata, aku mau memberikan yang harum, sesuatu yang sangat amat harum di hadapannya Yesus si bayi ini. Bahkan mereka mau membawa sebuah peringatan akan kematian, yaitu melalui minyak mur. Apakah sekarang kita sebagai anak-anak yang telah ditebus, sebagai anak-anak yang telah menerima Yesus sebagai juru selamat, kita mau bawa apa dalam momen Natal ini? Yuk kita semuanya ambil posisi, fokus, tutup matamu, fokus kepada Tuhanmu. Kalian boleh berdoa sendiri saat ini. Kalian coba tanya hatimu sendiri. Apa ya yang aku bisa persembahkan kepada rajaku? Apa ya yang bisa aku bawa untuk mengharumkan rajaku? Apa ya yang aku bisa bawa untuk aku bawa kepada juru selamatku yang telah mati bagi aku? Yuk semuanya coba cek dalam hidup masing-masing. Kira-kira kalian bisa bawa apa? Tuhan tidak minta emas. Tuhan tidak minta uangmu. Tuhan tidak minta hartamu. Tapi yang Tuhan minta adalah hatimu dan hidupmu. Apakah kita mau persembahkan yang terbaik kepada Tuhan melalui hidup kita? Apakah kita mau berikan persembahan yang terbaik melalui hati kita? Saat ini, yuk kakak mau kita sama-sama fokus ke Tuhan. Dan kita mau katakan secara pribadi kepada Tuhan, Tuhan, aku mau persembahkan hidupku Tuhan. Karena aku tahu Engkau sebagai Rajaku. Aku mau berikan seluruh hidupku kepadamu. Aku mau pakai hidupku ini untuk memuliakan nama-Mu. Untuk memberikan harum. Untuk memberikan bau yang harum kepadamu. Dan bahkan Tuhan, aku akan selalu ingat bahwa Engkau sudah mati. Engkau sudah menebus hidupku dan Engkau bangkit. Maka aku memperoleh kehidupan yang kekal di dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Hamba-Mu mau berdoa bersepakat hati dengan anak-anak-Mu seluruh Joel Kid Tuhan. Hamba-Mu mau berdoa Tuhan. Ajari kami Roh Kudus. Ajari kami Roh Kudus. Untuk kami boleh pakai hidup kami. Untuk kami boleh pakai seluruh hidup kami. Bahkan hati kami, pikiran kami. Hanya untuk kepentingan Engkau. Hanya untuk menyenangkan hati-Mu. Ajari kami Roh Kudus. Berikan kami tuntunan-Mu. Sehingga kami boleh memberikan yang sejati. Biarlah pengharuman itu keluar dari hidup kami. Sebuah wangi-wangian yang harum itu keluar dari hidup kami.
Biarlah kami mau terima Engkau Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan kami mau menyembah dan memberikan persembahan yang benar, yang tulus, yang sejati keluar dari hidup kami. Ajari kami ya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau sendiri yang bertata atas hidup kami. Kami mau menyembah Engkau sebagai Raja selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.